Sebelum lanjut nonton video ini, jika kalian suka dengan channel Pegawai Jalanan, silahkan kalian support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Silahkan gunakan headset Anda untuk mendapatkan kualitas suara yang jernih. Selamat menonton. Kisah satu ini menceritakan masa-masa Soeharto sebelum menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Kala itu Soeharto masih menjadi prajurit TNI aktif dan menjabat sebagai Pangkostrat. Saat masih menjabat aktif menjadi prajurit TNI, Soeharto nyaris menembak kepala seorang jenderal TNI. Kisah itu terjadi saat Soeharto belum menjadi Presiden Republik Indonesia. Sang jenderal TNI nyaris ditembak pakai revolver oleh Soeharto karena dianggap melangkahinya. Dilansir dari manuskrip autobiografi berjudul Cerita Seorang Tentara, cuplikan riwayat kehidupan Herman Saren Sudiro. Perwira TNI yang pernah nyaris ditembak Pak Harto itu adalah Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Herman Saren Sudiro. Soeharto saat itu sudah sangat marah dan menodongkan senjata api revolver ke kepala Jenderal TNI Herman Saren Sudiro yang kala itu jadi bawahannya. Ceritanya berawal pada tanggal 2 Oktober tahun 1965 pukul 9 pagi ketika Herman sedang mandi di rumahnya di Jalan Daksa, Kebayoran Baru. Tiba-tiba sang istri menggedor pintu dari luar karena ada telepon penting dari markas Kostrad. Panglima Kostrad yaitu Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan Herman agar segera menghadap dirinya. Herman langsung berangkat ke markas Kostrad dan menuju ke ruang kerja Soeharto. Setelah memberi salam hormat, Soeharto mempersilahkan Herman duduk. Tanpa berbicara apa-apa, Soeharto hanya membuka laci mejanya dan mengambil sesuatu. Sepucuk pistol revolver diarahkan tepat ke kepala Herman. "Tak selentik kowe. Aku sentil kau," kata Soeharto yang rupanya tengah murka kepada Herman. "Ada apa, Pak?" tanya Herman. "Kamu, dari jeep sampai tank mesti lewat kamu. Saya ini kamu anggap apa?" ujar Soeharto. Herman yang masih memendam ngeri dalam hatinya bertanya lagi. "Mengenai apa, Pak?" tanya Herman. "Kamu memberi 10 truk kepada kavaleri yang kamu ambil dari gudang Cakrabirawa," jawab Soeharto. Rupanya Soeharto tersinggung dengan inisiatif Herman yang dianggap mendahului Panglima Kostrad. Sehari sebelumnya, Herman memang mengatur gerakan untuk menumpas gerakan 30 September. Prakarsa itu dilakukan Herman lantaran Panglima Kodam 5 Jaya, yaitu Mayor Jenderal Umar Wirahadikusuma, mengkonsinyasi pasukan garnisun Jakarta. Dengan kedudukannya sebagai Kepala Biro Antar Angkatan dan Kesiapsiagaan Staf Umum Angkatan Darat, Herman memutuskan untuk menyiapkan kekuatan pemukul. Herman bergerak cepat dengan mengambil alih 10 truk yang berada di pul Resimen Cakrabirawa di Cawang. Truk-truk tersebut diserahkan kepada Brigade Kavaleri pimpinan Letnan Kolonel Wing Wiryawan. Selanjutnya Herman berangkat ke Jalan Madiun, mengobrak-abrik markas Badan Pusat Intelijen atau BPI pimpinan Subandrio dan menangkap orang-orang yang terlibat atau diduga PKI. Karena dinilai terlalu cepat dan melibatkan pasukan skala cukup besar, tindakan Herman ini menimbulkan kesalahpahaman dengan Soeharto. "Kalau pistol itu meledak, mati gue," kata Herman bertahun-tahun kemudian kepada sejarawan Rusdi Hussein saat mengenang kemarahan Soeharto tersebut. Menurut Rusdi, Soeharto memang pantang dilangkahi. Herman kemudian mengajukan permintaan maaf. Meski dikenal tegas kepada para penentangnya, Soeharto masih memaafkan Herman Sarens. Kejadian itu berakhir dengan saling pengertian satu sama lain. Itulah sekelumit kisah tentang murkanya Soeharto hingga todongan senjata ke kepala Jenderal TNI di saat G30 SPKI. Semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.